21 April tahun 1879, lahirlah anak seorang perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasir. Anak perempuan tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Raden Ajeng Kartini sangat menyukai kebebasan dan menentang adat istiadat yang berlaku pada masa itu. Untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria maupun wanita. Bahkan Raden Ajeng Kartini mendirikan sebuah sekolah untuk kaum wanita miskin pada masa itu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar mengenal huruf abjad. Kalau ibu bilang A, kalian ulangi bilang A. Paham? Ini adalah huruf A. Ini B. Ini C. Sekarang kita eja nama ini ya. P ketemu U dibaca D ketemu I dibaca D. Kalau digabung Sedang apa kau di sini? Saya sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kamu mengajar? Wanita harus mengurus rumah. Wanita harus menikah. Apa salahnya jika seorang wanita ingin terus belajar dan mengajar? Wanita juga manusia, Kang Mas. Sudahlah, ayo kita pulang. Tak lama kemudian, saat Raden Ajeng Kartini dan kakaknya tiba di rumah, Kartini, cepat keluar. Ada apa, Ibu? Kartini, sudah saatkah kamu dipingit? Ibu tidak mau berlaku terus-menerus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suami datang menjemputmu. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita ingin terus belajar dan mengajar? Apakah salah jika seorang wanita ingin memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah padamu saja. Hingga saatnya nanti siap atau tidak siap harus melakukan pendidikan. keesokan harinya Raden Ajeng Kartini meminta untuk melanjutkan pendidikannya. Nuhun pangapunten Romo. Romo, saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah ke Belanda, Romo. Apakah kamu sangat yakin untuk pergi ke Belanda? Benar, Romo. Saya sangat ingin bersekolah di sana untuk menggapai cita-cita, Romo. Baiklah, Romo menunjukkannya. Kartini, duduk. Kartini, apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Sudah, Kang Mas. Bagus, Kartini. Masuk dulu. Bersyukur jika ada yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri, Ibu? Dari seorang pria yang
yang sudah memiliki 3 istri. Bupati loh yang melamar Pak Petani. Saya tidak mau mengontrol mohon maaf. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara dengan adik saya. Saya tidak mau, Mama. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu akan membuktikan dirimu sendiri. Tunggu dulu Ibu. Diam, tidak usah ikut campur. Ada apa, Yu? Panggil aku Ibu. Kita sedang tidak berada di berdoa. Ada yang ingin kutanyakan Elsa. Ilmu apa yang telah kamu pelajari dari aksara Belanda? Kebebasan itu. Dan apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Aku tidak tahu, Ibu. Kesetiaan manusia ketika di bangku, hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintar orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, Ibu terima jika dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim Ibu nih. Harapan Ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih dari Ibu. Keesokan harinya, keluarga Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat sedang berkumpul di ruang keluarga. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Raden Adipati dari Lembang, tetapi saya ingin meminta syarat. Sudah. Ayo sebutkan, apa saja syaratnya? Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau terbebani oleh berbagai sopan santun yang begitu rumit. Dan yang terakhir, Ibu, nanti nih. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan kesehatan terpenuhi. ini benar Bu. Suami Lastri menikah lagi. Lastri mengerti suami Lastri lebih mencintai si barunya kita tak satu lagi. Kan ini benar Bu. Dilanjutkan Mbak Yuni. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Dan saya ingin Yungasira tidak tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan juga saya ingin putra putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat kamu tuliskan syaratnya, lalu kirimkan ke Bupati Rembang. Kamu selalu memanjakan hatimu. Sepeninggalan ibu dan kakaknya, datanglah Raden Mas Adipati Joyodiningrat ke kediaman Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat. Pangapunten Gusti Adipati. Monggo Mas Adipati, silakan masuk. Bagaimana kabarnya Gusti Adipati? Alhamdulillah baik Mas Adipati. Bagaimana dengan Mas Adipati sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu, saya tinggal dulu ya di belakang. Sehingga kamu temani ya Mas Adipati.
antar keluarga. Sepertinya Ki Ajeng khawatir, tapi itu wajar, sangat wajar, karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh secari kertas Ki Ajeng. Sebenarnya saya sangat ingin ibu-ibu, ibu dari anak saya nanti berlaku kuat dan pintar seperti Ki Ajeng. Dan juga aku siap menerima syaratmu Ki Ajeng. Aku akan ikut mengawal cita-citamu Ki Ajeng. Jadi bagaimana Ki Ajeng? Setelah Raden Mas Adipati Joyo Diningrat menerima semua syarat yang diajukan oleh Raden Ajeng Kartini, pernikahan keduanya dilangsungkan dengan sangat meriah. Wah, bagus ya kamu. Iya Ki Ajeng. Terima kasih Kang Mas sudah memenuhi syarat yang aku ajukan sebelumnya. Sama-sama Ki Ajeng. Inilah sebuah kisah perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini menyebarkan ide-ide tentang pendidikan dan emansipasi wanita melalui surat-surat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh penting. Raden Ajeng Kartini mendorong perempuan untuk berani berkarya dan mengejar mimpi mereka. Raden Ajeng Kartini memanfaatkan haknya mengatur adik-adiknya untuk mengubah beberapa tradisi feodal. Hasil perjuangannya, Raden Ajeng Kartini mampu menginspirasi banyak wanita di Indonesia maupun seluruh dunia untuk mengambil pendidikan dan mengembang potensi diri. Raden Ajeng Kartini meletakkan fondasi emansipasi wanita di seluruh dunia. Terima kasih.